Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani dari kelas MA Konsentrasi SDMA 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Budaya Organisasi. Yang akan dibahas dalam video presentasi ini yaitu tujuan organisasi dan aktivitas. Langsung saja kita bahas apa itu pengertian organisasi. Menurut James L. Gibson, organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang yang berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Sedangkan menurut Stephen Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama. Beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi. Mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau suatu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut ke tujuan organisasi menurut Dr. Andes Istanto. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai, yang diharapkan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan organisasi yang pertama ada tujuan pokok yaitu memperoleh keuntungan, yang kedua tujuan bukan pokok yaitu peningkatan produksi, pemasaran, dan pelayanan. Terus ada aktivitas organisasi. Menurut James L. Gibson, aktivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas, termasuk sejumlah konsep komponen, sehingga pengertian organisasi dapat diartikan juga sebagai tingkat pencapaian organisasi atau tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kriteria aktivitas organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, kriteria aktivitas jangka pendek yaitu ada produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan. Yang kedua, kriteria aktivitas jangka menengah yaitu ada persaingan dan pengembangan. Yang ketiga, kriteria aktivitas jangka panjang yaitu ada kelangsungan hidup. Lanjut, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam pengukuran aktivitas organisasi. Yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan. Menganggap bahwa aktivitas organisasi harus dinilai sehubung dengan pencapaian tujuan akhir daripada cara pencapaian. Yang kedua, pendekatan sistem. Memfokuskan pada cara-cara pencapaian yaitu kemampuan untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, keluaran atau output, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem. Yang ketiga, pendekatan konstituensi strategis. Aktivitas organisasi diukur dari kemampuan untuk memuaskan individu, kelompok, serta lembaga yang menjadi tempat kelangsungan kegiatan organisasi tersebut. Yang keempat, pendekatan nilai-nilai bersaing. Kriteria aktivitas organisasi dikelompokkan menjadi 4 model dan masing-masing didasarkan suatu nilai yang paling disukai sesuai dengan daur hidup organisasi. Yang mempengaruhi aktivitas menurut Joyce E. Santora dalam buku James L. Gibson yaitu kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal yaitu pelanggan, persaingan, peraturan, dan pemerintah. Individu dan kelompok harus mampu menjawab dan organisasi harus dapat mengadaptasikan praktek perencanaan. Yang terakhir ada pendekatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kasus seperti di dalam dunia usaha. Harus ada kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut, peningkatan kualitas barang atau produk yang semakin baik dibandingkan dengan produk lain, produk minimalis tapi laris dan berkualitas. Selanjutnya ada contoh dalam dunia kerja pemerintah, pendelegasian wewenang jabatan, perampingan struktur jabatan, penyelesaian tugas-tugas dengan penguasaan teknologi informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.